Ada empat. Yang pertama ada hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Nah, di mana pada hidrolisis eh, parsial atau sebagian ini akan terjadi pencampuran antara asam kuat, basa lemah, gitu kan? Ataupun asam lemah, basa kuat. Ya, kita review lagi. Nah, KB-nya ini apa, Kak? Misalnya gini, diketahui KB, maka yang dicari H+, gitu ya. Diketahui Ka, maka yang dicari O-. Kebalikannya aja. Nanti kalau nanti ada asam kuat basa lemah, maka ya pasti diketahui itu adalah si KB. Kalau diketahui KB, pasti dicarinya H+. Kemudian asam lemah basa kuat. Kalau ada asam lemah, maka yang diketahuinya itu adalah si Ka. Kalau diketahui Ka, maka yang dicari adalah OH-. Seperti itu. Itu adalah hidrolisis total atau hidrolisis parsial. Ya. Nah, kemudian campuran antara asam lemah, basa lemah. Ini namanya hidrolisis total. Campuran antara asam lemah, basa lemah namanya hidrolisis total. Nah, kemudian campuran asam kuat, basa kuat namanya tak terhidrolisis. Paham oke ya? Tuh. Nah, lanjut. Nah, lanjut ya. Nah, kemudian bagaimana kita tahu caranya mana kuat, mana lemah, gitu kan? Nah, oke. Bagaimana caranya kita tahu itu mana kuat, mana lemah, gitu kan ya? Nah, nanti di sini kita digabungin deh. Nih, yang asam kuat, contohnya HCl, HBr. Asam lemah, contohnya ini, CH3COH sama HCN. Kemudian basa kuat, basa yang ada di golongan ini, basa kuat. Ya. Kemudian basa lemah, basa yang ada di golongan ini. Nah, udah, seputar itu aja. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya, ya, dia ini kan campuran antara asam kuat tambah basa lemah. Maka hidrolisisnya ini akan bersifat apa? Ini kan bersifat parsial ya, akan bersifat parsial atau sebagian. Nah, karena di sini condong kepada asam kuatnya, maka hidrolisis ini akan bersifat asam. Sis bersifat asam. Nah, kalau hidrolisisnya ini bersifat asam, maka apa? pH-nya ini akan lebih kecil daripada 7. Ya. Masih ketika pH itu batasannya antara 0 sampai 14. 7 itu tengah-tengahnya netral, ya kan? Kemudian campuran antara asam lemah tambah basa kuat, dia juga bersifat apa? Bersifat parsial juga ataupun sebagian. Ya. Nah, karena condong kepada ini kan asam kuat, maka dia bersifat asam. Asam lemah basa kuat, maka dia ini hidrolisis bersifat apa? Hidrolisis hidrolisis bersifat basa. Nah, karena bersifat basa, maka pH-nya ini lebih dari 7. Paham sampai sini ya? Tuh. Karena bersifat basa, maka pH-nya lebih dari 7. Paham oke ya? Coba SKS itu cara kayak kan screenshot. Oke. Oh iya bisa.
Nah, lanjut ya. Hmm, nah, lanjut lagi. Hmm, hmm, hmm. Nah, tadi. Nah, berarti kan di sini ada KW, ada KB kan. Kita review lagi rumusnya nih. Hmm, hmm. Nah, ada KW, ada KB. Gimana gitu? Berarti kalau ada KW, KB, KW-nya ini berapa? KW ini masih sama ya, 10 pangkat min 14. Ya, M-nya ini ya, molaritas gram per mr kali 1000 per V dalam mililiter. Kemudian valensinya ini valensi asam ataupun valensi basah. Hanya ada angka 1 ataupun angka 2. Ya kan? Nah, kemudian kalau misalnya dia langsung seperti ini, ya, rumusnya ini nih, NH42SO4, maka dua ini adalah valensi. Maka kalau diketahuinya KB nomor satu yang apa? Kalau diketahuinya KB ini seperti nomor satu, maka yang dicari itu adalah H plus. H plus sama dengan KW per KB kali M, molaritasnya itu kan udah ada ya 0,05, jadikan pangkat yaitu 5 kali 10 pangkat min 2. Valensinya berapa Pak? Valensinya di sini 2. Valensinya 2. Lalu tinggal dikaliin 5 kali 2 10, 10 kali 10 pangkat min 2, min 14 kali min 5 yaitu min 9. Nah, jadinya apa? Min 9 tambah 1 min 8 dikurang 2 min 10. Jadi H plusnya ini akar dari 10 pangkat min 10 sama dengan 10 pangkat min 5. H plus 10 pangkat min 5 yaitu pH-nya sama dengan 5. Ya, karena tadi diketahui itu adalah KB, makanya dicari H plus. Ya, paham oke ya? Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi kan udah kan diketahui KB, dicari H plus. Nah, bagaimana caranya kalau dia itu dalam suatu reaksi? Nah, dalam suatu reaksi. Nah, kayak gini. Ya. Ini. Nah, ciri-ciri hidrolisis, nanti kan ada larutan hidrolisis, ada juga larutan penyangga. Ya. Kalau larutan hidrolisis, ini jumlah mol yang bereaksinya itu sama, pasti. Antara asam lemah basa kuat maupun basa lemah dan asam kuat. Nah, ini contohnya. CH3COH ini asam lemah. Kamu hitung molnya 50 kan 0,1 yaitu 5. 5 kan. KOH 50 kan 0,1 yaitu 5 milimol juga. Ya, tuh. Paham ya? Ini nggak ada pada saat mengolah bereaksi. Kemudian karena di sini 5, ini juga 5, maka yang bereaksi yang lebih kecil itu 5. Itu kan yang 5, 5. Ya, ini juga 5, nih 5. Maka yang diambil itu adalah CH3COH. Nah, bagaimana sih cara mereaksikannya? Kalau hidrolisis, pasti yang bereaksi itu akan menghasilkan H2O. Ini H2O nih. Ini sama ini. H sama OH kan? H sama OH. Jadinya apa? Jadinya H2O. H-nya ada 2 sama O. H2O. Terus CH3COO gabungnya sama siapa? Nih, CH3COO ini akan bergabung dengan K. Di CH3COO sama K. Ini ke sini. Jadinya CH3COOK. Nah, ini yang disebut dengan garam hasil hidrolisisnya. Oke. Nah, ini adalah garam hasil hidrolisis. Yaitu CH3COOK. Ya, kan? Garam hasil hidrolisis. Nah, sifatnya apa nih, Pak? CH3COOK. Sifatnya ini, dia ini akan bersifat basa. Paham ya? Dia ini akan bersifat basa. Kenapa bersifat basa? Karena campuran antara asam lemah dan basa kuat. Kita condong ke komponen yang memiliki yang kuat, yaitu kan bersifat basa kan.
Kalau bersifat basah, pasti nanti kita prediksi pH-nya ini akan lebih dari 7. pH-nya akan lebih dari 7. Coba kita hitung ya. Nah, ini 6. Ingat ya. Ini kan tadi kan udah sisanya 5. Nah, maka M-nya berarti N dibagi V total, 5 dibagi V totalnya 50 tambah 50. Itu 100. Oke nggak? Ya, 5 per 100. Oke, paham ya? Nah, 5 per 100 dijadikan pangkat jadinya berapa tuh? 5 kali 10 pangkat min 2. Paham ya? Tuh. Hmm. 5 kali 10 min 2. Nah, yang diketahui soalnya apa, Kak? Kalau diketahui Kak, maka yang ditanya oh Hamin. Hamin sama dengan KW per KA, M kali valensi. Ya, berarti KW 10 min 14, M-nya tadi yang total 5 kali 10 pangkat min 2. KA-nya berapa tadi? 10 pangkat min 1. M-nya 5 kali 10 pangkat min 2 dikali valensinya 1. Valensinya 1 dari mana, Pak? Valensi itu dilihat dari golongan yang kuat, baik asam kuat ataupun basa kuat. Dan rata-rata valensi itu hanya ada angka 1 ataupun angka 2. Asam kuat bervalensi 1 ini. Kemudian ini bervalensi 2 ini asam kuatnya. Jadi 1, ini asam bervalensi 1, kemudian basa yang bervalensi 1 ini unsur-unsurnya. Kemudian golongan 2A ini bervalensi 2 basanya ya. Kalau ada ketemu ini maka valensinya 2. Kemudian basa lemah ini yang contohnya NH3 dan NH4OH. Dan juga selain basa kuat yaitu adalah basa lemah. Paham ya? Nah, kemudian ini dicari jadinya 5 kali 10 pangkat min 14 kurang 2 min 16 dikurang 5 min 11. Nah, sesuai pilihannya sebenarnya ini boleh juga nih akar 5 dikali 10 pangkat min 5,5 boleh juga ya. Tapi berhubung pilihannya nggak ada koma-komaan gitu kan ya. Nah, maka dijadikan 50. Ini 5 kali 10 min 11 jadinya 50 kali 10 pangkat min 12. Kan akar 50 kan 7 kan mendekati 49 dia itu kan. Akar 57 berarti 7,1 kali 10 pangkat min 6. Min 12 bagi 2 min 6. Nah, berarti pH-nya ini adalah 6 min log 7,1. 6 min log 7,1. pH-nya berarti 14 kurang pH, 14 kurang 6 min log 7,1, 14 kurang 6, 8 kan? 8 plus log 7,1 atau 8 plus log 7. Ya, sesuai prediksi ya bahwa dia ini bersifat basah, hidrolisis bersifat basah dan pH-nya lebih dari 7. Paham oke ya? Pak, kalau nggak mau buat reaksi bisa nggak? Bisa aja nih kalau nggak mau dibuat reaksi. Kamu langsung to the point mencari M-nya. Nggak usah buat reaksi ya. Nggak usah buat reaksi, tapi langsung mencari M. Langsung mencari molaritas. Gimana mencari molaritasnya, Pak? Nih, berarti M-nya, kan kalau dia hidrolisis pasti sama kan ya? Pasti sama nilai molnya. Antara ini sama ini kan sama, 50 kan 0,1. Ini sama kan? Ya udah, mol salah satunya dibagi volume total. Mol salah satunya baik CH3COH ataupun si KOH kan sama kan? Dikaliin aja nih. 50 kali 0,1 berapa? 5 kan? 5 kali 5 kan? Per 50 tambah 50. Volume totalnya. Pitot. Yaitu 100. Jadinya berapa M-nya? 5 kali 10 pangkat min 2. Gitu kan ya? Jadi langsung pada tahap ini. Nggak usah buat reaksi juga nggak apa-apa ya. Paham oke ya? Berarti ya. Asam kuat atau basa lemak.
Nah, ya udah, bisa lihat tabel kan? Tuh. Ya, itu berarti yang CL ini apa? CL kan dari golongan asam kuat kan? HCl asam kuat. NH4 dari golongan basa lemah. Sudah NH4 kan? Ada maka ini dia nih. Ini kan asam kuat, ini basa lemah. Paham ya? Nah, kalau CH3CNA bersifat apa? Ini bersifat basa. Bersifat basa dan pH-nya lebih dari 7. Lebih besar daripada 7. Kenapa? Karena si Na-nya ini basa kuat, CH3CO asam lemah. Saya lihat di tabel ini ya. CH3CO tadi apa tuh? Asam lemah kan? NaOH berarti basa kuat. Bervalensi 1. Berarti ini tetap jawabannya adalah yang NH4Cl. Paham oke ya? Lanjut ya. Ini berhubungan pada ini tuh. Oh, berarti ini harus nomor di save. Lanjut ya. Nah ini ya, teori nih. Perhatikan tabel. Data dapat melengkapi data 1, 2, dan 3. Oh mungkin ini dulu sisi ini. Ini angka 1. Ya, angka 1. Kemudian ini angka 2. Ini angka 3 ya. Ya berarti apa nih Pak? Ya ini CH3COOK. Berarti kan dia apa? Ini dari sininya aja nih diketahuan ya. Dia apa ini campuran dari asam lemah tambah basa kuat kan. Maka hidrosisnya itu hidrolisis parsial. Saya nggak tahu sebagian. Ya berarti benar. Ini adalah parsial tahun sebagian. Nah, sifat lakmus, kalau dia itu asam memerahkan, pokoknya dia pasti berubah menjadi merah. Ini menjadi merah. Kalau bahasa itu lakmus menjadi biru atau membirukan lakmus merah. Paham ya? Tuh. Berarti ini melihat ya NH4Cl bersifat apa dia? Cl kan asam kuat, NH4 basa lemah, maka dia hidrolisis bersifat asam. Berarti menjadi merah kan? Ini merah. Memerahkan lakmus biru. Paham ya? Terus CAS. CA berdasarkan asam basa kuat tadi, CA ini adalah basa kuat. S ini berarti asam lemah. Maka dia bersifat basa. Kalau dia bersifat basa, basa itu menjadi biru atau membirukan lakmus merah. Atau tetap biru juga ya. Maka ini biru. Biru menjadi biru. Jawabannya yang paham ya? Lanjut ya. Kalau arti bilang ya. Nomor berikutnya. Nah ini. Nah ini hitung-hitungan ya. Coba tuh. CO3 cewek. Nah, dia apa? Diketahuinya Ka ya.
Berarti sudah pasti nanti perhitungannya menggunakan apa? Menggunakan OH-. Ya nggak? Pasti menggunakan OH-. Nah, berarti karena dia OH-, maka yang dari pH tadi, ini kan CH3CONA ini bersifat apa? Bersifat basa ya. Karena asam lemak tambah basa kuat. pH-nya itu adalah 9, maka pOH-nya berapa? pOH-nya berarti 14 kurang 9, yaitu 5. Maka OH-nya berapa? 10 pangkat min 5. Ya nggak? OH- rumusnya apa? KW per KA kali M kali valensi. 10 pangkat min 5. Akar dari KW-nya itu 10 pangkat min 14 per 10 pangkat KA-nya itu min 5. Cari M-nya dulu, valensinya 1. Kali 10 pangkat min 5. Ini kuadratin dulu, berarti akarnya hilang kan ya. Berarti ini 10 pangkat min 9 M dengan 10 pangkat min 10. Ya, 15 kurang min 5 min 9. Akar dikuadratkan, akarnya hilang ya. Nah, maka M-nya berapa? Pangkat min 10 per 10 pangkat min 9. Dengan 10 pangkat min 1. Ya, sama kayak. Jadi berapa nih? Nah, berarti M-nya udah dapat. M-nya ini apa rumusnya? Gram per ml kali 1000 per pi. M-nya kan 10 pangkat min 1, jadi 0,1 gram. MR-nya itu 82. 1000 per volumenya itu 10. 0,1 atau 0,1 ini berapa? 0,1 kan 1/10. Masih gitu. 0,1 sama dengan gram per 82 dikali 100. Ya, kali silang nih. Berarti apa? 8,2. 8,2 sama dengan 100 gram gitu ya. Nah, gramnya 8,2 bagi 100. Itu 0,082 gram. Paham ya? Tuh. Jadi oke ya. Itu apa? Hidrolisis total. Tuh, total. Artinya kalau hidrolisis total campuran dari apa? Campuran antara asam lemah tambah basa lemah. Enggak. Campuran antara asam lemah tambah basa lemah. Yaitu hidrolisis total ya. Tuh. Berarti yang ini yang mana tuh? Asam lemah yang asam lemah basa lemah. Kalau ada kuatnya pasti salah ya. Ini udah pasti kuat. Ini basa kuat salah. Udah kuatnya salah. Aluminium bromida. Bromida itu apa? Bromin. Ya, bromin. Bromin itu bromin. Ini kan tuh ya. Ini juga asam kuat. Ada kuatnya salah. Natrium fosfat. Nah, ada natriumnya di sini kan. Natrium itu kan ada basa kuat kan. BSK. Salah juga. Sulfat. Sulfatnya SO4 ya. Dia berarti ada asam kuatnya kan. Ini salah juga. Berarti amonium. Amonium sulfida. Amonium itu adalah ini NH3. Amoniak tuh. Sulfida itu S. Ya. Berarti NH4S. Ini berarti lemah sama lemah. Basa lemah. Ini tambah asam lemah. Ya dah. Ini namanya hidrolisis sempurna atau hidrolisis total. Kenapa tadi? Karena dia campuran antara lemah sama lemah. Ya kan? Paham oke ya? Ini kali ini
mau pakai yang ini atau pakai ini kan sama aja tuh. Berarti kita M sama dengan N salah satunya dibagi V total. Nah, N salah satunya mana Pak? Berarti 5 dikali 0,048. V totalnya berarti berapa tuh? Bukan 5, 50 ya. 50. V totalnya 50 tambah 50. Nah, 50 kali 0,48. Nah, 50 kali 0,48. 0,048. 0,048 kali 0,4 per 100. Ini jadi 2,4 kali 10 pangkat min 2. Ya, atau komanya dihilangin 24 kali 10 pangkat minus 3. K-nya berapa? 6 kali 10 pangkat minus 5. Maka ketika diketahuinya KA, maka yang ditanya apa? Hamin. Yang dicari Hamin ya. Tukar KW per KA kali M kali valensi. KW-nya berapa tuh? 10 pangkat min 14 seperti biasa. KA-nya 6 kali 10 pangkat min 5. M-nya 24 kali 10 pangkat min 5. Valensinya 1. Berarti Hamin sama dengan 24 bagi 6, 4. Ya, min 14. Ini min 5 habis. Berarti akar dari 4 kali. Min 5 lagi min 3 ini ya. Ini min 3 berarti 4 kali 10 pangkat. Min 14 kurang 3 min 17. Min 17 kurang 5 min 12. Ya, ini min 17. Nah, berarti ini 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, pH-nya berapa? 6 min log 2. pH-nya berarti 14 kurang 6 min log 2. Gitu kan? Kaliin dulu tandanya. 14 kurang 6 plus log 2. Yaitu 8 plus log 2. Oke? Sampai. Berarti ya. Yang paling kecil yang mana? 0,01 sama 0,02. Paling kecil 0,01. Berarti di sini 0,01. Ya. Nah, 0,01 dikali 2 berapa? Ini kali 2. Jadi di sini 0,02. Nah, di sini 0,01 kali 1. Berarti 0,01. Ya. Nggak ada. Ini 0,02. Habis berdasarkan kan 0,01. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kalau ada yang berbeda seperti ini, ya kamu ambil yang paling kecil. Ambil yang paling kecil aja. Ambil yang paling kecil. Ya, 0,01 ya. Dan volumenya itu harus dijadikan liter ya kalau kayak gini ya. Volumenya dia berarti kan M sama dengan, jadi kan kesimpulannya kalau dia berbeda kayak ini 0,01, 0,02, simbolnya ambil yang paling kecil kan. M-nya adalah N per V total. N-nya tadi berapa? Yang paling kecil 0,01 dibagi volumenya itu berapa? 0,1 liter. Liter ya. Tuh. Jadi berapa tuh? Sama dengan 0,1 molar. 10 pangkat min 2. Nah, karena diketahuinya di sini adalah si Ka. Nah, gitu ya. Nah, ditanya itu adalah Ohamin. Ohamin sama dengan, itu dia KW per K kan, KW-nya 10 min 14. K-nya 10 pangkat min 5, M-nya itu 10 pangkat min 2. Nah, valensinya berapa valensinya?
Valensinya tadi 2 ya. Oke. Valensinya 2, oke. Jadi bilang dulu untuk benar jawabannya. Berarti sama dengan akar dari 2 kali 10 pangkat 14 kurang 2 itu min 16 dikurang 5 11. Ingat ya. Nah, berarti ini berapa nih? Ya, tadi salah tulis Fandi ya. Oke. Akar 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, maka POH-nya berapa? POH-nya ini adalah 5 min log akar 2. POH-nya berapa berarti? 14. PH-nya. PH-nya berapa berarti? 14 kurang 5 min log akar 2. 9 plus log akar 2. Nah, akar 2 nanti yang akan dipecahkan. Akar 2 ini berapa? 2 pangkat setengah. Ya nggak? Kan akar 2 pangkat setengah. Ingat sifat logaritma ya. Gitu. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Ini sifat logaritma nih ini. Ya. N-nya dikedepanin. Berarti kan di sini yang bergerak sebagai N itu adalah setengah. Berarti 9 plus setengah log 2. Paham ya? 9 plus setengah 2. Tuh, ini ke depan ini, setengahnya. Sama seperti N yang di sini. Paham oke ya? Tadi ya, di merah. Kalau jadi merah ini bersifat apa? Bersifat asam hidrosisnya. Tuh. Bersifat asam, maka campuran dari asam kuat atau basa lemah. Yang mana? Asam kuat tambah basa lemah yang mana? Yang benar yang mana? Nah, ini salah nih. Benar lah yang ini nih. Kenapa? Kita lihat aja teorinya. Oh, sorry. Membirukan lakmus merah. Jadi dia bersifat. Yang dilihat bukan merahnya, tapi birunya. Membiru. Membirukan berarti apa? Campuran dari basa kuat tambah asam lemah. Oke, berarti benar ya ini. Ya, ini adalah basa kuat. Asam lemah. Ya, paham ya? Coba. Nah, ini. Dan bersifat basa. Nah, kalau dalam urutan gini, pertama, yang namanya hidrolisis berarti kamu lihat. Ya, ini senyawanya harus sama ya. Apa? Campurannya memiliki mol yang sama. Campuran memiliki mol yang sama. Bersifat basa. Bersifat basa berarti ini apa? Campuran dari basa kuat tambah asam lemah. Ya. Nah, yang B udah pasti salah ya, karena campurannya aja beda. Udah pasti salah. Basa kuat tambah asam lemah, ya udah ini berarti ini. Ya, ini basa asam kuat, ya asam lemah, NaOH ini basa kuat. Dan jumlah molnya sama, oke? 50 ke 0,5, 50 ke 0,5. Silakan ya. 50 ke 0,5 kan 25 milimol.
Ini sama-sama 50 kan 0,5, 25 milimol juga. Paham ya? Nah ini, ya. Dari sini kan pertamanya apa? 0,1 kan? Nah ini pakai rumus asam kuat ya. M-nya kuat min 1, M-nya. Nah, H plusnya itu adalah A kali MA. Itu 1 kali 10 kuat min 1. 10 kuat min 1, pH-nya sama dengan 1 kan? Ya nggak? Benar begitu. Nah, sekarang kita satukan dengan hidrolisis bahwa dia memiliki mol yang sama. Maka M-nya ini N per V total 50,1, V totalnya 50 tambah 50. 5 per 100. Kembali 10 kuat min 2. Ya nggak? Kalau ada kali berarti di sini dicari H plus. Akar dari KW per KB M kali valensi. Akar dari KW-nya 10 pangkat min 14. KW-nya 2 kali 10 pangkat min 5. M-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Valensinya 1. 5 bagi 2 berapa? 2,5. 5 kali 19 kurang 2 min 16 kurang 5 min 11. Atau 25 kali 4 min 12. Nah, maka pH-nya adalah akar 25 kan 5. 5 kali 10 pangkat min 6. Oh, ini baru H plusnya, sorry. pH-nya adalah 6 min log 5. Ya kan? Paham ya? Bagus, ada jawab 6 min log 5. Mantap. Jawabannya yang B ya. Pertama ya. Mantap, Salman. Bagus. 9. 9 ini 1 desimeter kubik. Gunakan 1 liter ya sama aja ya. Udah deh, ini sama ini dikaliin. Jadi berapa nih? Sama-sama 0,1 kan? Nah, M-nya ini adalah N dibagi V total. N-nya berarti 0,1 per V totalnya itu adalah 1 liter tambah 1 liter kan? 2 liter ya? 0,1 per 2 yaitu 0,05 atau 5 kali 10 pangkat min 2. Diketahui KB bahwa dicari adalah H plus. H plus adalah akar KW per KB M kali valensi. KW-nya sama min 14. KB-nya min 5. 5 kali 10 pangkat min 2. Valensinya 1 yaitu akar 5 kali 10 pangkat min 11. Oh, kalau ini ada kebetulan. Berarti akar 5 kali 10 pangkat min 5,5. KPH sama dengan kan min 11 bagi 2 ya. Ini min 11 bagi 2 ya, min 5,5. pH-nya berarti 5,5 min log akar 5. Oke, paham ya? Oke, sama aja ya. Yang penting kalau dia diketahui Ka dan molnya yang sudah sama, maka dia ini hidrolisis. Ya, KM-nya berarti N per V total sama kayak tadi. 50 kali 0,8 ambil salah satunya ya.
50 tambah 50. Ini berarti 40/100, yaitu 0,4 atau 4 kali 10⁻⁻1. Nah, kemudian pahamin KW per KA kembali diferensi akar dari 10⁻14 4 kali 10⁻3 yang 4 kali 10⁻1, diferensinya 1 ya. Coret dari 15 kurang 3 min 18 ya. Oke. 15 kurang 3 min 15. 15 kurang 3 min 12. 10 min 6. LH sama dengan 6. Ya, sama dengan 8 ya kan? Paham ya? Gampang ya? Ini campuran 64. Ini asam lemah, ini juga basa lemah. Nah, asam lemah tambah basa lemah, ini cara mencari pH-nya itu H plus sama dengan akar dari KW kali KA per KB. Bawa ya, KW kali KA per KB. KW-nya tetap sama, yaitu 10⁻14 K-nya 1,2 kali 10⁻5, KB-nya 1,8 kali 10⁻5. Oke. Coret-coret 7,2 bagi 1,8 yaitu 0,4 ya. 4 kali 10⁻4 gitu ya. Nah, ini campuran lama dengan lama ya. A plus sama dengan 14. pH-nya berapa? 7 min log 2. Oke. Ini rumusnya. Tadi belum kita singgung ini. Lagi sama molnya gram per mr. Kalau ini udah garam ya. Yaitu udah garam yang terhidrolisis, di mana dia NH4 itu adalah basa lemah, Cl asam kuat, berarti garam yang bersifat asam. Bersifat asam ya kan. 1,07 bagi 53,5. Berapa tuh? 1,07 bagi 0,02. 2 kali 10⁻². Nah, terus ini jadikan liter ya. Jadi ada syaratnya kita menjadikan liter ataupun enggak. Atau langsung aja Pak, boleh nggak gram per mr kali 1000 per pi gitu ya. Jadi gitu aja. Mana sebenarnya gram per mr tadi 1,07 bagi 53,5, 1000 bagi 400. Tadi 0,02. 1000 bagi 400, 2,5. Nah, jadi berapa? 0,05. 5 kali 10⁻². Ya. Karena diketahui KB yang dicari adalah H plus. KB
min 5 kali 4 min 2 kali 1. Akar dari 5 bagi 2, 2,5. Min 14 kurang 2, min 16. Dikurang 5, min 11. Ya. 25 kali 10 pangkat min 12. 5 kali 10 pangkat min 6. PH sama dengan 6 min log. Paham oke?